Perkenalkan, kami dari kelompok 2 psikiatri. Kami di sini akan membuat tugas video yaitu mengenai pasien waham curiga. Selamat menyaksikan. Masuk. Assalamualaikum Ibu. Silakan duduk. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu, perkenalkan saya perawat Nabila. Hari ini saya berdinas di ruangan ini dari mulai pukul 7 sampai pukul 2 siang. Ibu, hari ini saya akan melakukan pengkajian kepada pasien yang bernama S. Kelebihan saya sudah membuat dan mempelajari SPPK. Saya juga sudah mempelajari komunikasi terapeutik. Adapun kekurangan saya sering berbicara dan saya selalu blocking. Dan cara mengatasinya saya cukup dengan teknik relaksasi napas dalam. Untuk cara komunikasi terapeutik yang saya akan gunakan kepada Nyonya S, saya akan menggunakan bahasa Indonesia karena pasien merupakan asli orang Indonesia dan pasien bersuku bangsa Sunda. Adapun cara komunikasinya, saya akan duduk berhadapan-hadapan dengan Nyonya S dengan jarak kurang lebih 1 meter. Apabila Nyonya S menolak untuk melakukan komunikasi dengan saya akan mencari waktu lain untuk menjadwalkan kembali dengan Nyonya S. Apakah disetujui Ibu? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Baik Ibu, kalau begitu saya izin untuk melakukan pengajian terhadap Nyonya S Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi Bu. Boleh saya duduk di sini? Boleh. Ibu, perkenalkan saya perawat Nabila. Di sini saya berdinas di ruangan ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Ibu, kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa? Boleh tolong disebutkan? Sulastri. Baik. Ibu Sulastri lebih sering dipanggil dengan sebutan apa? Sulas. Baik, Ibu Sulas ya. Bagaimana perasaan Ibu pada pagi ini? Saya merasa diri saya itu kotor. Saya selalu ingin mencuci tangan saya. Baik, Ibu selalu merasa Ibu kotor ya Ibu. Ibu, apakah Ibu bersedia jika kita mengobrol kurang lebih untuk waktunya sekitar 15 menit agar saya bisa mengetahui Ibu lebih dalam? Boleh, Sus. Baik, untuk tempatnya mau di sini saja atau Ibu ada rekomendasi tempat lain? Di sini saja. Baik, untuk tempatnya di sini saja ya Bu ya. Ibu, kalau saya boleh tahu nama lengkap Ibu siapa ya Bu? Boleh Ibu sebutkan? Nama saya Sulastri. Baik, Ibu Sulastri. Ibu Sulastri umurnya berapa? Saya umur 30 tahun. Ibu Sulastri yang umurnya 30 tahun. Kalau saya boleh tahu tempat asal Ibu, tempat tinggal Ibu di mana ya Bu? Saya berasal dari Sukabumi. Baik, Ibu orang Sukabumi ya Bu ya. Ibu, apakah Ibu sudah menikah atau belum menikah Ibu? Sudah menikah. Sudah menikah ya Bu. Baik Ibu kalau untuk pendidikan terakhirnya kalau boleh saya tahu apa ya Bu? SMA. Bu SMA ya Bu, di Sukabumi ya Bu SMA-nya. Baik Ibu, untuk pekerjaannya kalau saya boleh tahu Ibu bekerja sebagai apa? Saya ibu rumah tangga. Baik, Ibu rumah tangga ya Bu. Ibu, tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa Ibu sudah menikah ya Bu. Kalau boleh saya tahu, Ibu sudah memiliki anak berapa Ibu? Saya sudah memiliki anak 2. Baik, Ibu sudah memiliki anak 2 ya Bu. Sudah pada gede Ibu anaknya? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, untuk yang membiayai Ibu selama perawatan di rumah sakit ini, kalau saya boleh tahu siapa ya Ibu? Suami saya. Baik, suami Ibu ya. Ibu, ketika Ibu di rumah sebelum sakit, sebelum dirawat di sini, kira-kira kegiatan apa yang sering Ibu lakukan? Saya suka membersih rumah.
suka bersih-bersih rumah ya Bu, supaya tetap rapi dan bersih ya Bu rumahnya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu sudah mau berbincang dengan saya dan sudah mau menjawab semua pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Ibu bagaimana perasaannya setelah berbincang dengan saya? Saya sedikit Sedikit lebih tenang ya Bu. Baik Ibu, tadi kan kita sudah berbincang selama 15 menit ya Bu ya. Ibu kira-kira dari hasil perbincangan tadi, Ibu dapat sebutkan kembali tadi kita sudah berbincang apa saja? tadi kita sudah berbincang tentang identitas diri saya. Iya Ibu betul sekali. Tadi kita juga sudah berbincang tentang ada satu pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu mengenai kegiatan yang Ibu sukai Ibu. Ibu bagaimana kalau nanti kita mengobrol lagi pada pukul 10 mengenai keluhan Ibu supaya saya tahu lebih dalam? Apakah Ibu bersedia? Saya Baik, jika Ibu bersedia untuk tempatnya mau di sini saja atau apakah Ibu ada rekomendasi lain? sini saja. Baik, di sini saja ya Bu ya. Berarti nanti pukul 10 kita akan melakukan perbincangan lagi. Untuk tempatnya Ibu ingin kita tempatnya di sini lagi ya Bu. Kalau begitu, saya pamit ya Bu ya. Apabila Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa memanggil perawat ya Bu ya. Semoga lekas Bu ya Bu. Saya pamit. Assalamualaikum. Baik Ibu, saya sudah melakukan komunikasi dengan pasien atas nama Nyonya Sulastri. Pasien lebih senang dengan disebut dengan panggilan Ibu Sulas. Untuk data objektif yang saya lihat, pasien terlihat cemas dan selalu mengulang gerakan mencuci tangan. Dan untuk data subjektifnya, Ibu Sulas mengatakan bahwa dirinya merasa badannya kotor sehingga harus terus-menerus melakukan gerakan cuci tangan. Adapun hambatan komunikasinya yang didapatkan, Nyonya Ibu Sulastri selalu ingin menjaga jarak dengan saya karena beliau mengkhawatirkan badannya akan kembali kotor sehingga beliau harus mencuci tangan kembali. Untuk tindakan selanjutnya, saya akan melakukan tindakan pengkajian terhadap Nyonya Sulastri. Terima kasih atas data yang diperoleh. Masuk. Assalamualaikum. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu, perkenalkan saya perawat Nabil Aulia. Pada pukul 10 pagi nanti saya akan melakukan pengkajian terhadap pasien atas nama Nyonya S. Adapun kelebihan saya sudah membuat dan mempelajari STPK dan saya juga sudah mengetahui teknik-teknik bagi komunikasi terapeutik. Adapun kekurangan saya sering berkata dan saya sering blocking. Adapun cara saya untuk mengatasinya itu dengan teknik relaksasi napas dalam. Teknik komunikasi yang akan saya lakukan kepada pasien yaitu dengan duduk saling berhadapan dengan jarak 1 meter menggunakan bahasa Indonesia. Apakah diinginkan Ibu? Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Sulastri. Ibu, apakah Ibu ingin masuk mengingat saya? Baik Ibu, saya perawat yang tadi pagi yang sudah berbincang dengan Ibu. Ibu, sesuai dengan kesepakatan tadi kita akan mengobrol kembali ya Bu pada pukul 10. Ibu sedang apa? Cuci tangan, karena kalau saya cuci tangan saya merasa kotor, saya takut terkena penyakit. Ibu merasa yakin bahwa tangan Ibu kotor? Apakah Ibu merasakan atau melihat sesuatu di tangan Ibu? Iya, saya merasa ada sesuatu di tangan saya, mungkin orang lain tidak melihatnya. Baik Ibu, tadi kan kita sudah saling setuju ya Bu, sudah saling sepakat akan berbincang kembali pada pukul 10 ya Bu. Ibu ingin berbincangnya di sini saja atau di tempat lain? Di tempat yang tadi pagi saja, Sus. Oh baik, yang tadi pagi saja Ibu ya. Kalau begitu, mari Ibu kita pindah ya Bu. Mari Ibu. Silakan Ibu. Ibu, saya ikut duduk ya Bu ya. Ibu kan duduk. Ibu masih merasa tangan Ibu kotor ya Bu ya, walaupun sudah mencuci tangan. Ibu sudah berapa lama Ibu mengalami perasaan bahwa tangan Ibu sering kotor dan sering mencuci tangan? Sejak bulan yang lalu, Sus. Baik Ibu
Ibu apa yang ibu lakukan jika perasaan itu muncul? Ya sus, saya cuci tangan terus supaya saya tenang. Baik ibu, ibu kira-kira dalam sehari ibu mencuci tangan berapa kali bu? 5 atau 6 kali sus. Ibu apakah ibu merasa tangan ibu sakit atau perih karena sering dicuci? Ya saya merasa perih karena kalau tangan saya tidak dicuci saya merasa kotor sus. Baik ibu, ibu apakah ibu merasakan orang-orang di sekitar ibu seperti membicarakan atau memperhatikan ibu pada saat ibu merasa kotor? Iya, saya merasa orang-orang itu seperti melihat saya itu seperti jijik sus. Baik ibu, ibu terima kasih ibu sudah mau bercerita. Ibu hebat, sudah mau terbuka. Tadi juga ibu menyebutkan bahwa kegiatan yang ibu sukai adalah membersihkan rumah. Iya sus. Baik ibu, bagaimana jika nanti kegiatan positif itu kita lakukan agar ibu merasa lebih tenang? Iya boleh sus. Baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah ibu dan suhu ibu ya bu ya. Mau di sini bu ya, saya akan pasangkan ini ya. Itu apa sus? Saya akan Takut. tidak akan apa-apa ibu. Kita cek suhu ibu ya bu ya, untuk mengetahui apakah ibu ada demam atau tidak ya bu ya. Permisi ya bu ya, tidak akan kotor kok bu. Saya akan mengecek tekanan darah ibu ya. Itu apa sus? Dipasang di tangan saya sus. Takut saya nanti kena kotoran. Tidak ibu, ini tensian supaya tahu tekanan darah ibu ya bu ya. Ini tidak kotor kok bu, sudah saya bersihkan ya bu ya. Saya pinjam tangannya ya bu ya. Untuk tekanannya normal ya ibu ya, tekanan darahnya 180 ibu ya. Saya angkat kembali ya bu ya. Saya pinjam ininya ya bu. Ibu untuk suhunya normal ya bu ya, 36,2 ya bu ya. Ibu untuk selanjutnya saya boleh pinjam tangan ibu supaya dilihat bagaimana kondisi kulit ibu. Aku sih sus pegang-pegang nanti tangan saya kotor. Tidak apa-apa ibu, saya juga sudah cuci tangan saya sudah dipastikan bersih. Kita lihat ibu ya, saya pinjam ya. Baik ibu, tangan ibu sedikit kelihatan kemerahan ya bu, mungkin karena ibu sering cuci tangan. Nanti kita cari cara ya bu, supaya tangan ibu tidak perih, tidak merah, dan agar ibu merasa nyaman ibu. Baik ibu, terima kasih sudah mau berbincang dengan saya. Ibu, bagaimana perasaannya setelah berbincang dengan saya? Saya merasa lebih tenang. Merasa lebih tenang ya bu, alhamdulillah. Kalau begitu ibu, apakah tadi kita berbincang tentang apa saja? Apakah ibu bisa menyebutkannya kembali? Kenapa saya sering cuci tangan dan merasa kotor sus? Ya baik ibu, benar ya bu ya. Ibu, nanti pada pukul 1 siang saya akan datang kembali ke sini untuk membicarakan tentang kesiapan ibu untuk pulang dan bagaimana cara menangani apabila perasaan itu muncul kembali di rumah. Iya ibu, betul sekali ibu. Ibu, nanti saya pada pukul 1 siang akan datang kembali ke sini ibu untuk membicarakan tentang kesiapan ibu untuk pulang. Ibu, terima kasih. Sampai nanti ketemu lagi pada pukul 1 siang ya bu ya. Kalau begitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Saya pamit ya bu. Assalamualaikum. Baik ibu, selama komunikasi terapeutik, klien tampak cemas, tegang, dan terus menggosokkan tangannya secara berulang kali. Klien juga merasakan bahwa ia merasa kotor dan klien merasakan ini sudah selama 3 bulan. Klien merasakan dan melihat ada sesuatu di tangannya yang menempel yang orang lain tidak dapat melihatnya. Klien juga merasakan orang-orang yang di sekitarnya melihat bahwa klien menjijikan. Data objektif yang saya dapatkan, klien tampak cemas, klien tampak merasakan dirinya kotor dan terus mencuci tangan secara berulang kali. Tangan klien tampak kemerahan dan klien juga terus menggosokkan tangannya ke baju dan celananya. Untuk hasil tanda-tanda vitalnya diperoleh dengan batasan normal, hambatan komunikasinya tidak terdapat, klien mampu menjawab pertanyaan dengan relevan, klien bersedia untuk berbincang dengan perawat, klien sudah mulai terbuka dan bersikap kooperatif. Adapun rencana tindak lanjut, perawat akan melakukan teknik untuk mengelola perasaan kotor dan menyiapkan strategi adaptif supaya klien merasa lebih tenang. Apakah cukup ibu? Baik ibu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Salam. Masuk.
Masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, perkenalkan saya Perawat Nabila Aulia. Pada pukul 1, saya akan melakukan pengkajian lanjutan terhadap pasien atas nama Nyonya S. Pasien didapatkan masalah keperawatan 2 hari juga dengan pasien merasakan bahwa dirinya kotor dan pasien tampak terus mencuci tangan dan mengusapkan tangannya secara berulang kali. Adapun kelebihan saya sudah membuat dan mempelajari SPTK dan saya sudah mempelajari tentang bagaimana teknik komunikasi terapeutik. Adapun kekurangan saya sering mengatakan dan blocking. Dan cara saya untuk mengatasinya itu dengan teknik relaksasi pernapasan dalam. Adapun teknik komunikasi yang akan saya lakukan, saya akan berhadapan-hadapan dengan pasien dengan jarak 1 meter. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa yang lembut. Adapun jika pasien menolak untuk melakukan komunikasi dengan saya akan melakukan penjadwalan ulang dan saya akan mempelajari bagaimana teknik untuk mendekati pasien. Apakah diizinkan Ibu? Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Sulastri. Ibu, bolehkah saya duduk di samping Ibu? Yesus. Baik, saya izin duduk ya Ibu. Ibu, apakah Ibu masih ingat dengan saya? Ingat sus. Baik Ibu, perkenalkan kembali ya Bu, nama saya Perawat Nabila Aulia yang tadi pagi dan tadi pukul 10 yang sudah berbincang dengan Ibu. Baik Ibu, sesuai dengan di pertemuan tadi sebelumnya, kita sudah menyepakati bahwa kita akan bertemu kembali untuk berbicara mengenai kesiapan Ibu untuk pulang ke rumah. Untuk waktunya kurang lebih selama 15 menit, apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, untuk tempatnya apakah mau di sini saja atau Ibu ada rekomendasi tempat lain? Baik, Ibu di sini saja ya Ibu. Ibu, apakah ketika nanti Ibu di rumah, Ibu merasa aman? Ya, saya merasa aman, ada suami saya sus. Baik Ibu, apakah nanti ketika di rumah Ibu bisa melakukan kegiatan secara sendiri seperti makan, minum obat, dan mandi? Iya, saya bisa melakukannya secara sendiri, tapi saya akan cuci tangan. Tapi saya akan mengurangi cuci tangan saya sus. Baik Ibu, apabila perasaan itu muncul, Ibu bisa coba melakukan teknik relaksasi napas dalam atau Ibu bisa mengalihkan dengan kegiatan yang Ibu sukai. Apakah Ibu mau mencobanya? Boleh sus. Ibu, apakah Ibu bisa mengenali ketika perasaan tidak nyaman itu muncul? Ya, perasaan itu muncul ketika saya sendirian sus. Baik, kalau begitu Ibu bisa langsung segera meminta bantuan keluarga Ibu atau Ibu bisa melakukan teknik relaksasi. Iya sus, saya mau mencoba. Baik Ibu, apakah dari keluarga Ibu ada yang mendukung pengobatan Ibu? Iya, suami saya selalu mendukung sus. Baik Ibu, kalau begitu kita akan mempersiapkan rencana supaya Ibu lebih tenang ketika di rumah. Ibu, terima kasih sudah mau berbincang dengan saya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa lebih tenang sus. Tentang persiapan pulang dan menghadapi perasaan kotor sus. Betul sekali Ibu, besok kita jadwalkan ya untuk melakukan kegiatan kecil ketika perasaan itu muncul agar Ibu bisa mengalihkan. Apakah Ibu mau bersedia untuk mencobanya? Bersedia sus. Baik kalau begitu, Ibu. Baik, terima kasih ya Ibu Sulastri. Ibu sudah mau berbincang dengan saya. Kalau begitu, saya akan pamit. Apabila Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa memanggil perawat ya Bu. Sampai bertemu besok ya Bu. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya sudah melakukan pengkajian terhadap penyakit. Selama komunikasi terapeutik, klien mampu berinteraksi dengan baik dan merespon pertanyaan perawat dengan positif.
klien sudah merasa lebih tenang dan siap untuk membicarakan tentang persiapan untuk pulang ke rumah. Dari hasil pengkajian, pasien mengatakan bahwa pasien dapat merasa aman di rumah karena ada suaminya. Pasien juga mampu untuk melakukan kegiatan secara sendiri seperti kegiatan makan, minum obat, dan mandi. Meskipun pasien masih ada kebiasaan mencuci tangan, namun sekarang dapat dikurangi. Klien juga mengatakan bahwa klien sudah dapat mengenali ketika perasaan itu muncul dan klien dapat mengalihkannya dengan teknik relaksasi napas dalam atau mengalihkannya dengan kegiatan yang disukai oleh klien. Selama komunikasi, tidak timbul hambatan komunikasi karena pasien tampak lebih tenang dan mampu terbuka dan berkooperatif, dan untuk kontak matanya pun klien dapat mempertahankan kontak mata dengan perawat. Klien juga sudah mengatakan lebih tenang dan mampu dan memahami untuk menghadapi bagaimana menghadapi perasaan bahwa klien merasa kotor. Untuk rencana tindak lanjut, perawat akan membuat jadwal untuk melatih kegiatan sederhana pada pasien atau melakukan relaksasi untuk mengalihkan ketika perasaan tidak nyaman itu muncul. Baik Ibu, apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup. Baik Ibu, kalau sudah cukup, saya izin pamit ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.